untuk menjaga integritas diri kita itu menurutku nggak begitu sulit. Kalau misalnya kita Mm-mm. benahi dulu mindset kita gitu. Misi utamanya kita gapai dulu yaitu akademiknya, terus sisanya baru yang non akademiknya gitu. Proses pembelajaran dalam kehidupan ini menurutku adalah mindsetnya. Oke, Kak Agas, setelah exposure besar, kira-kira gimana nih caranya Kak Agas untuk menjaga fokus nih di perkuliahan? Karena pada saat itu di Institut Teknologi 10 November kan. Nah, sebagai anak sneak banget gitu ya, dengan kesibukan-kesibukannya, apalagi dengan atensi publik yang luar biasa, apalagi dengan jeduk-jeduknya Kak Agas yang sangat wow, keren banget gitu. Kira-kira gimana cara Kak Agas untuk jaga fokusnya ketika di dunia akademik dan juga di dunia maya atau di sosial media tadi? Oke, jadi aku tuh selalu menanamkan di diriku, di dalam kepalaku ini, gas, kamu harus tahu dari mana kamu berasal. Mhm. Kamu anak yang berasal dari kampung di Lampung, terpencil, untuk kamu sampai ke kota ya harus butuh waktu sejam, untuk nyampe bandara kamu harus butuh waktu setengah jam gitu. Kamu nggak boleh mau apapun yang kamu dapatkan, mau aku jadi influencer, let's say, atau jadi bahkan jadi presiden pun, tetap jadi Agas yang sekarang gitu. Tetap jadi Agas yang tahu diri dari mana sih kita berasal gitu. Jangan lupa jati diri kita gitu. Nah, itu yang aku selalu tanemin di diriku. Makanya ketika balik ke perkuliahan, ya aku menganggap diriku sama aja kayak aku yang dulu gitu. Aku nggak terlalu mikirin, apa kata orang lain, bagaimana orang lain memperlakukanku, aku nggak terlalu pikirin. Memang akan ada banyak perbedaan ya tentunya, kayak dosen-dosen notis, terus habis itu teman-temanku yang tadinya mungkin jarang ngobrol, terus habis itu ngobrol, ya plus minus lah. Ada yang, eee, kita tahu makin care. Terus habis itu ada yang mungkin berusaha memanfaatkan juga, nggak masalah gitu. Ya kita terima semua konsekuensinya gitu. Jadi, eee, caraku untuk menjaga tetap stabil antara akademik dan non-akademikku, non-akademik ya which is itu ngonten dan lain sebagainya ya, aku make ilmu yang aku pakai ketika aku di organisasi dan di kompetisi. Jadi ilmu Mhm. yang aku pakai adalah Eee, di jam 7 sampai jam 5 sore, itu fokusku adalah meningkatkan nilai perkuliahan. Gimana caranya? Mhm. Utamaku untuk lulus 3,5 tahun saat itu, ya harus tercapai dulu gitu. Nilaiku harus bagus dulu. Jadi aku fokus tuh. Kalau kan kalau misalnya semester 6 7 itu kan semester di mana matkul kita kan udah nggak banyak, banyak Mhm. waktu-waktu kosong. Itu malah lebih gampang, di mana waktu-waktu kosong itu bisa aku gunain untuk belajar kuis, untuk ngelakuin, banyak hal lah di dunia perkuliahan ya, maksudnya untuk belajar kuis, untuk ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, sisanya di jam 5 sampai jam 10 mungkin anak teknik bisa nyampe jam 3 ya itu urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan akademik. Contohnya yang ngonten atau berorganisasi, bersosialisasi itu selalu di malam hari gitu. Nah, ya caraku Mhm. seperti itu sih. Jadi, ngebalancein waktu aja, kan kita bisa ngukur kan, oh waktu kita yang kepake itu segini, yang optimalnya segini, oh ya udah misi utamanya kita gapai dulu, yaitu akademiknya, terus sisanya baru yang non-akademiknya gitu. Oke, berarti semuanya itu ada porsinya masing-masing ya, Kak, dan kita bisa menaruh nih kira-kira kapasitas kita tuh di jam-jam apa aja. Wah, keren banget ya, Kak Agas. Mungkin teman-teman pendengar di open room juga bisa diterapin nih kalau misalnya untuk mengembangkan ya antara akademik dan non-akademiknya. Tapi nih, Kak, kira-kira menurut Kak Agas nih, lebih sulit mempertahankan prestasi atau mempertahankan integritas diri? Oh wow, itu sih, Wow. wow, eee, aku bisa
mengatakan lebih sulit untuk menjaga integritas diri ya. Karena kalau Mhm. menjaga prestasi, cuma satu yang perlu kamu lakuin. Kamu Mmm. merasa selalu kosong ilmumu dan berusaha improve terus belajar. Cuma satu solusinya, yaitu meningkatkan kualitas keilmuanmu, yaitu belajar. Tapi kalau integritas diri, faktornya itu luas banget. Iya. Dengan, kondisi saat ini, kita nggak bisa pungkiri banyak banget intervensi-intervensi dari luar, baik itu yang menawarkan banyak hal ya, uang, jabatan, dan lain sebagainya, itu banyak banget kan yang menawarkan seperti itu gitu. Tapi, ya itu dia, yang pertama kali harus diubah dalam proses pembelajaran dalam kehidupan ini menurutku adalah mindset-nya. Aku punya Mhm. ilustrasi, bodoh yang aku sering pakai ini, yaitu kita tuh hidup kayak Roblox gitu. Mbaknya main Roblox ya? Jujur enggak sih, Kak, cuman tahu kok, tahu, ngikutin kok. Kita hidup itu kayak Roblox saja gitu. Jadi untuk main Roblox yang baik dan benar, yang pertama kita harus benahi adalah mindset kita. Karena kalau kita nggak benahi Mhm. mindset kita, kita selalu takut, insecure, dan lain sebagainya, kita ngelihat jalan lurus saja, kayu kecil tapi jalannya lurus, seharusnya ya udah tinggal lurusin, majuin aja, tapi kita jatuh-jatuh terus gitu. Karena apa? Karena mental kita nggak Heeh. siap, kondisi kita takut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bodoh amat, ya udah maju-maju aja, terus habis itu pokoknya berusaha, kan kalau di Roblox itu ada checkpoint-checkpoint ya. Nah, checkpoint itu tuh Mhm. nandain bahwa skill kita itu nanti setiap naiknya checkpoint, skill kita tuh juga semakin nambah gitu. Terus Mhm. kalau di Roblox apa yang kita kejar? Ya itu kan biasanya kan orang-orang kan naik gunung untuk mencapai puncaknya, pengen foto-foto di Puncak, iya. puncak dan sebagainya. Nah, anggap puncak ini sebagai tujuan kamu. Nah, tapi ingat, puncak yang sekarang kamu gapai itu baru satu puncak loh, masih banyak puncak-puncak lain yang bisa kamu taklukin, gitu. Jadi, Mhm. jangan mudah puas, itu ilmu yang bisa didapat. Jangan mudah puas, dari awal mindset-nya kita ubah, kita percaya dengan prosesnya, terus ketika kita dapat, jangan cepat puas. Masih banyak yang bisa kita perbaiki, masih banyak yang bisa kita tingkatkan. Nah, itu, kalau misalnya pakai standar itu, kita selalu apa namanya, untuk menjaga integritas diri kita itu menurutku nggak begitu sulit. Kalau misalnya kita Mhm. benahi dulu mindset kita gitu, tahu diri kita itu karakternya bagaimana, berasal dari mana, dan kualitas kita seperti apa, gitunya sih, Mbak. Oke, apalagi zaman sekarang ya, Kak, kadang orang itu yang benar malah justru dianggap salah, yang salah malah dianggap benar, itu sebenarnya tantangan banget ya dari kondisi kita pada saat ini gitu. Tapi kalau misalnya mindset kita udah oke, ke depannya juga mungkin kita lebih lebih bisa untuk mempertahankan integritas diri kita gitu ya. Oke, tapi nih, Kak, Kak Agus pernah nggak sih ada di momen mungkin bisa dibilang burnout, yang kayak bener-bener lagi kacau atau penuh banget di kepalanya gitu, kira-kira gimana cara Kak Gas untuk mengatasi hal itu? Caraku untuk mengatasi keluhan-keluhan yang ada di kepala ini, itu dengan berkumpul dengan orang-orang yang selalu membuat kita tenang ya. Jadi Mmm. aku pasti bakal balik ke keluarga atau ke teman-temanku yang selalu support, itu yang aku lakuin. Karena apa? Karena aku tipikal yang suka ngobrol. Aku Mhm. merasa ketika aku ngobrol itu, aku mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam pikiranku gitu. Jadi, biasanya yang paling mudah dan paling sering aku lakuin tinggal telepon temenku, teman yang memang berjuang dari awal ya, yang udah tahu nih situasi dan kondisi, dan biasa ngerti apa langkah yang mau aku ambil dan lain sebagainya. Makanya itu tadi, pentingnya kamu menganalisa circle yang pengen kamu tangkep itu yang kayak gimana gitu.
Jadi Mhm. itu yang aku lakuin, aku tinggal telepon, aku cerita sama mereka, insight-nya gimana. Kalau mungkin cewek kan kalau cerita nggak perlu insight ya, tapi kalau cowok biasanya itu kalau cerita berarti butuh dia insight. Jadi Mhm. aku minta insight ke mereka, minta insight juga ke, orang tua atau ke orang-orang yang dalam segi kualitas itu lebih tinggi dari aku atau punya experience dari problem yang ada di kepalaku. Jadi Mhm. misal, problemnya itu tentang let's say dunia perkuliahan gitu, matkul gitu. Ya udah aku ngubungin cutting-ku yang lumayan dekat, terus aku tanya-tanya tentang matkul ini dan lain sebagainya gitu. Dan cara kedua, itu cara stress release orang kan beda-beda nih, tergantung Mhm. nyamannya kalian gimana. Nah, Mhm. aku nyamannya itu dengan olahraga, lari, boxing, terus habis itu naik gunung gitu. Itu stress release-ku kayak gitu sih. Jadi, yang paling penting kalian note adalah cari lingkungan yang suportif biar saat kalian down, dia itu bisa bantu kalian untuk naik. Terus yang kedua, yaitu cari hobi kalian apa gitu. Mhm. Ketahui hobi kalian apa dan lakuin hobi kalian saat kalian lagi capek, lagi lesuh gitu. Karena aku ada ilustrasi bagus nih kalau misalnya ada gangsing, satu gangsing ini mati di tengah-tengah nggak berputar gitu. Terus ada 4 gangsing yang kamu hidupin, terus nanti gangsing itu tuh nabrak-nabrak gangsing yang mati itu, yang nggak berputar itu. Mhm. Tapi lama-kelamaan karena gesekan-gesekan dari gangsing-gangsing yang lain ini, lama-lama dia itu pelan-pelan muter. Dan ternyata Mhm. putarannya itu lebih lama dibanding teman-temannya gitu. Nah Heeh. itu ilustrasi yang paling gampang untuk bahwa support dari lingkungan kalian itu sangat penting lah. Makanya cari lingkungan yang memang bisa nge-boosting terus secara emosional, terus habis itu secara, intelijensi kalian juga biar naik terus itu dari lingkungan kalian gitu. Itu sih. Oke, berarti cari kembali lagi ke lingkungan ya, Kak. Lingkungan yang positif itu pasti juga akan melahirkan diri kita yang positif juga, dan lingkungan yang support juga pasti akan benar-benar mendukung kita dan membuat diri kita merasa worth gitu ya. Oke, tapi nih Kak, menurut Kakak kira-kira kesalahan apa sih Kak yang sering orang-orang lakuin ketika mereka lagi ngerasa nggak tenang? Yang sering dilakuin adalah cepat self claim, jadi Mmm, mhm. cepat memikirkan bahwa, "Ah, gua ini kayaknya ada gangguan mental deh, kayaknya gua itu udah Mmm. capek banget deh." Nah, afirmasi-afirmasi seperti itu yang biasanya mengkontaminasi kepala gitu. Akhirnya Mhm. ya kalian beneran beneran, maaf, gila gitu, dari kata-kata yang kalian buat sendiri gitu. Jadi, Mhm. yang aku pelajari adalah otak kita tuh pinter banget. Benar katanya Tuhan bahwasanya kita itu atas apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan gitu. Jadi selalu carilah afirmasi-afirmasi positif agar diri kalian juga itu jadi positif gitu loh. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, kita itu, malah berpikir diri kita itu kayak gagal, diri kita itu kayak merasa paling tersakiti sedunia, paling sakit dan lain sebagainya lah. Punya penyakit mental ini, mental itu dan lain sebagainya, self claim kayak gitu, yang pada akhirnya ya menghancurkan diri kalian sendiri karena otak kalian nggak berpikir positif gitu. Makanya kalau ada masalah, itu jangan sering dipendam sendiri. Mhm. Karena orang lain aja kalian kan pasti punyalah, teman-teman yang nonton ini pasti punya teman-teman yang di mana sering cerita ke kita. Masa Mhm. kita mau dijadiin kotak sampah untuk mereka, ngebuang sampah-sampah yang ada di pikirannya, tapi kita malah nggak memanfaatkan itu juga gitu loh. Ya udah kita saling gitu, saling buang energi-energi kotor, sampah-sampah pikiran kita, nanti kita bersihin bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi aku, eee, nggak menyarankan untuk teman-teman itu selalu
meng-keep masalah-masalah kalian, share ke orang, Mhm. gitu. Pasti ada kok orang yang mau dengerin cerita kalian dan mau ngasih solusi untuk cerita kalian, itu sih. Karena di keluargaku, salah satu rules-nya adalah kita itu nggak boleh ada rahasia satu sama lain. Jadi mau itu jelek, mau itu bagus, ya kita sampein, "Ini loh," gitu. Mhm. Jadi mama papaku itu orang paling tahu lah tentang apa nakal-nakalku, terus habis itu kesalahan-kesalahanku, mereka paling tahu lah. Karena apa, karena udah terbiasa untuk ya diceritain aja gitu, dibuang aja sampahnya, gitu sih. Oke, berarti it's okay to not to be okay ya, Kak. Apapun Mhm, itu, jangan mudah untuk self, claim, terus jangan mudah juga untuk, apa ya, putus asa atau misalnya nggak percaya sama diri sendiri gitu. Berarti kita memang balik lagi ke lingkungan ya, Kak. Lingkungan itu bener-bener sepenting itu, dan untuk teman-teman pendengar Jawaban Pen Podcast, kalau misalnya lagi ada lingkungan yang nggak baik-baik aja, cari lingkungan yang menghargai kamu gitu ya. iya. Oke, wah menarik sekali ya, Kak. Karena kita Eee, kan makhluk kita sosial ya. Jadi karena kita Iya, makhluk sosial, kita itu ya diciptakan untuk berinteraksi gitu. Kalau misalnya kita mhm, selalu memendam dan berbicara dengan diri sendiri, akhirnya capek sendiri dan ya burnout itu ujung-ujungnya. Makanya, Tuhan mencatatkan bahwa kita itu harus bersosialisasi dan saling berinteraksi itu mungkin karena itu, karena kita ya harus nge-share sebagian problem-problem kita biar enggak numpuk di kepala, gitu sih, Mbak. I see, asik banget nih bener. Tapi ya Kak, kayak kadang kalau saat itu kan ada ya istilah-istilah kayak laki-laki tidak bercerita, pria tidak bercerita. Nah kira-kira gimana tuh tanggapan Kak Agnes tentang hal itu? Pria itu biasanya nggak bercerita itu tentang hal-hal yang gimana ya, yang sangat-sangat dasar gitu loh. Tentang Mhm, apa ya, ke kemampuan si pria itu sendiri. Karena takutnya mmm, kalau kita itu cerita, kita itu dianggap lemah gitu. ah Nah, makanya kebanyakan cowok-cowok itu nggak mau ceritain tentang, apa yang menimpa kita itu gara-gara itu, gitu. Ya makanya mhm. kalau kalian cowok-cowok, ya kalian kan punya temen-temen cowok juga. Kalau kalian mau untuk Nah, menceritakan ke, let's say kalau yang udah nikah ke istrinya atau ke pasangan kalian, nggak mau menambahi beban, nah biasanya tuh kita tuh nggak mau menambahi beban untuk orang lain. Ya udah kasih beban ke teman-teman kita aja. Aku sering banget kayak kayak gini, cara cowok ya, biasanya itu aku ngajak teman-temanku, "Eh, main yuk," kayak misal kemarin ke Jakarta aku ngajakin, temanku Syafiq sama Adit, "Ayo ke PIK," gitu. Aku karena lagi banyak masalah itu, masalah mikirin, TNI dan lain sebagainya, karena itu cita-citaku yang beneran cita-cita gitu. Jadi itu mhm. capek banget di kepala, aku ngajakin mereka, "Nanti gua traktir deh, apapun yang kalian mau, makan, minum, ambil," gitu. Akhirnya ya udah, kita kan nggak berasa utang budi kan, karena kita juga ada ngasih sesuatu untuk mereka gitu. Mhm, ada Ya tentunya feedback-nya. bagusnya tanpa transaksional seperti ini, tapi karena ini teman dekatku juga, kita sering gantian kayak gitu, jadi aku biasanya kayak gitu. Kalau aku yang ngajak, Mhm, ya aku yang bayar gitu. Begitupun sebaliknya, kalau temenku yang ngajak, ya mereka yang bayar gitu. Ya udah akhirnya semua pikirannya habis di sana gitu. Nah, mhm, akhirnya kalau ke orang-orang yang terdekat, kayak orang tua, ya itu cuma masalah-masalah yang sepele-sepele, kecil-kecil lah, yang kayak fun-fun aja mhm. kita obrolin, tapi emang ganjel aja di kepala gitu kan. Kadang kan ada kan masalah-masalah yang sebenarnya tuh gampang ngatasinnya, tapi ya pengen dikeluarin aja untuk bahan Mhm. obrolan gitu sih. Oke, wah benar-benar luar biasa sekali ya teman-teman. Berarti balik lagi ke diri kita sebagaimana apa yang ingin kita ceritakan, tapi setidaknya kita bisa lebih lega gitu ya Kak, sama perasaan diri kita sendiri. Jadi nggak kita pendam sendiri, nggak kita apa ya, kebingungan sendiri, tapi kita cari lingkungan atau keluarga kita yang memang bisa bikin kita merasa apa dan kita nggak perlu jadi siapapun itu gitu ya, tinggal jadi diri kita sendiri dan ya sudah terselesaikan masalah kita seperti itu. Oke, tapi nih Kak, kita akan beralih ke segmen selanjutnya
ya, di mana kalau kita bicara soal validasi dan pilihan hidup gitu ya, itu kan pasti berhubungan dengan masa depan. Karena sorotan itu bisa datang dan pergi, atensi itu bisa ramai dan tidak, tapi jati diri dan arah hidup itu lebih panjang dari sekedar hype. Kita masuk ke segmen ketiga, sorotan, validasi, dan masa depan.